Ayo Pak, sebut. Saya jadi sama, seiring dengan Habib Rizik dan teman-teman FPI bersama-sama berjuang. Jadi gerakan kita ini bukan gerakan rasialis. Gerakan kita adalah gerakan menuntut keadilan untuk menjaga negara Pancasila ini supaya tetap utuh, tetap bersatu. Bersatu utuh itu kalau semua diperlakukan adil. Saya awalnya kita ini semua minoritas ini, orang-orang Tionghoa ini tak kenal maka tak sayang. Pandangannya ini orang yang suka melanggar aturan. Kita cuma diperlihatkan itu kan kalau FPI itu razia. Tapi teman-teman saya tanya, kita berpandangan begini kepada FPI, kepada Habib ini, emang kita pernah dirugikan? Ternyata teman-teman bilang, kita nggak pernah dirugikan loh. Yang dirugikan itu adalah orang-orang yang kerjanya buka tempat maksiat, orang-orang yang kerjanya tripping, tempat-tempat hiburan yang ada menyediakan fasilitas tripping, ngobat. Jadi kita-kita yang kerja bener ini nggak ada yang merasa dirugikan. Akhirnya kita kenal, kita berdialog. Ternyata beliau orangnya yang luar biasa, santun, baik, dan bisa mengerti. Nah, jadi saya pikir ke depan, dan yang saya bangga, mungkin kalau nggak ada FPI ini, nggak ada Habib Rizik ini, Ahok menista ini nggak ada yang marah. Ini yang saya senang, beliau tampil terdepan, memelopori, tapi adem, nggak dikasih briefing. Tidak karena Ahok ini Tionghoa, tidak karena dia Kristen, tapi karena dia menista agama. Demikian juga pada saat di KPK, FPI turun demo itu bukan karena dia Tionghoa, bukan karena dia Kristen, tapi dia korupsi. Ini yang menyebabkan saya jadi sama, seiring dengan Habib Rizik dan teman-teman FPI bersama-sama berjuang. Jadi gerakan kita ini bukan gerakan rasialis. Gerakan kita adalah gerakan menuntut keadilan untuk menjaga negara Pancasila ini supaya tetap utuh, tetap bersatu. Bersatu utuh itu kalau semua diperlakukan adil. Kalau agama mayoritas yang dinista tidak bisa diadili, bencana ini. Nggak ada lagi orang yang percaya kepada hukum. Jadi saya kira pandangan negatif terhadap Habib Rizik ini harus dibuang. Dan teman-teman saya ini hari ini bikin iklan di koran Rakyat Merdeka, satu halaman itu berterima kasih, wabil khusus katanya itu kepada Imam Besar FPI. Itu benar-benar teman-teman saya tergerak. News ini Tionghoa luar biasa. Kondisi bangsa saat ini bukan soal Islam, soal apa. Ini kondisi bangsa ini hancur begini, salah urus. Paham gak lu? Nggak ada itu isu-isu khilafah segala macam. Sekarang lu pikir pakai otak lu. Kalau Indonesia dari awal mau jadi negara Islam, itu Indonesia mayoritas Islam gitu loh. Justru dari awal itu semua sudah sepakat jadi satu negara kesatuan gitu loh. Jadi buat gua, kalau lu bilang lu apa sih naikin isu Habib Rizik Sihab mau jadi Indonesia negara Islam, lu udah baca belum? Lu udah dengar belum pidato dia? Jaga kesatuan. Gini loh bro, lu bisa segede gitu ya, dari kecil sampai lu segede gaban begitu, lu harusnya udah terbiasa dengerin orang sholat, assalamualaikum, karena lu hidup di mayoritas negara Islam gitu loh. Buat gue malah aneh tiba-tiba lu nongol di apa sih
di medsos ngebakar foto HRS, apa urusannya? HRS itu bukan pejabat gitu loh. Harusnya kalau lu mau komplain, lu komplain. Siapa yang salah urus negara ini sampai kayak begini? Goblok kok dipiara sih? Yang sesungguhnya Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Tidak ada. Ada satu lagi yang Anda pasti terkejut. Habib Rizik. Oke. Habib Rizik kan dikenal begitu ganasnya. Iya. Itu bayangan orang. Tetapi kalau ketemu saya beda, Pak. Saya dirangkul. Saya disuruh main ke rumahnya. Saya pakai seperti ini, pakai blangkon, pakai kejawen. Kita Dan akrab. beliau tahu kalau Anda... Dia, saya tahu, saya kejawen. Nah, terus tamu-tamu lain datang. Tamu lain datang, waktunya sholat. Habib Rizik mengatakan pada saya, maaf Pak Permadi, kita mau sholat berjamaah. Saya tahu Pak Permadi nggak sholat. Tunggu di kamar pribadi saya. Pak Permadi ditemani salah satu santri saya. Sampai nanti selesai, kita undang lagi. Nah, kita ngobrol berdua sama santrinya. Setelah selesai sholat, saya dipanggil, diajak ngobrol lagi. Nggak ada masalah. Habib Rizik yang dikenal begitu fanatik, begitu radikal, begitu revolusioner, nggak ada masalah dengan kepercayaan. Begitu bengis. Bahkan ketika itu ada seorang mu'alaf, seorang perempuan Kristen umur 16 tahun masuk Islam. Dia dibawa oleh ulamanya menghadap Habib Rizik, minta keputusan Habib Rizik, bagaimana nasib anak ini. Habib Rizik mengatakan, saya perlu saksi-saksi untuk menyaksikan peristiwa ini. 1, saksi perempuan, istri saya panggil. 2, Pak Permadi saya suruh menemani saya. Nah, ketika terjadi dialog, ulamanya mengatakan, Pak Habib, ini anak umur 16 menjadi Islam dari Kristen. Bagaimana enaknya? Sebelum saya memutuskan, saya minta istri saya. Istri menjawab, saya sama-sama perempuan. Tetapi saya juga istrinya Habib. Karena itu, saya persilakan Habib saja yang memutuskan. Saya akan menerima. Nah, terus Habib bilang, bagaimana Pak Permadi? Saya mengatakan, Habib, bagi saya, umur 16 itu belum dewasa. Dia belum bisa memutuskan sendiri. Karena itu, kalau dia menjadi Islam, harus ada izin dari orang tuanya. Tidak bisa sendiri. Habib bisa membatalkan, bisa menerima, terserah Habib. Tetapi, perempuan ini harus lapor kepada orang tuanya. Boleh atau tidak. Minta izin loh. Ya. Untuk berpindah agama. Apa putusan Habib? Saya putuskan sesuai dengan saran Pak Permadi. Kembalikan anak ini ke orang tuanya, suruh minta izin atau tunggu sampai umur 17 baru datang ke sini. Loh, itu kan luar biasa sekali Habib Rizik yang dikenal begitu galak gitu ya. Tapi itu cuma menurut saya image saja. Yang sesungguhnya Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadinya. Buku-buku Bung Karno itu penuh di kamar Habib. Jadi Habib adalah seorang Soekarnois. Islamnya nasionalis. Oke, masih ada lagi cerita tentang kok berani ngundang Habib Rizik? Enggak, kok berani? Enggak takut? Saya bilang, saya ngaku sebetulnya takut juga. Tapi setelah berjumpa waktu itu, kira-kira sebulan yang lalu, ternyata ketakutan kami itu tidak beralasan.
karena ketakutan kami kepada Front Pembela Islam itu, apalagi ketuanya, itu didasari oleh pemberitaan-pemberitaan media massa. Dan justru kami mohon pencerahan dari Habib. Kenapa kok sampai kita ini begitu ngeri, begitu takut? Jadi saya melihat memang, saya tidak katakan semua media, tapi banyak media-media yang tidak memberitakan Front Pembela Islam apa adanya. Jadi mereka hanya memberitakan ya sesuai dengan keinginan mereka. Saya berikan contoh. Bagaimana laskar-laskar FPI pada tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh. Itu ada 1.300 laskar turun ke Aceh, bekerja di sana selama 4 bulan. Itu mengevakuasi tidak kurang dari 100.000 mayat. 100.000 mayat. Itu satu pun media tidak ada memberitakan. Nah, kemudian begitu juga bagaimana kerjasama FPI umpamanya dengan Kementerian Sosial di dalam program bedah kampung. Jadi ada satu program bedah kampung yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang FPI diajak untuk bekerja sama, dan kita buat MOU resmi. Bagaimana perumahan-perumahan perumahan rakyat miskin yang memang tidak layak huni di Jakarta maupun di luar Jakarta, bersama-sama dengan Kementerian Sosial kita turun, kita melakukan bedah kampung. Nah, ini juga kan tidak pernah masuk pemberitaan. Iya, saya nggak pernah tahu itu. Begitu juga kerjasama FPI dengan Kementerian Agama RI. Bagaimana kami turun di lokasi-lokasi yang banyak dihuni oleh warga Ahmadiyah, untuk kami melakukan pembinaan, bukan penyadaran, bukan kekerasan. Saya kasih contoh satu di Tenjo Waringin, perbatasan antara Garut dengan Tasik. Di sana kami melakukan pembinaan dari tahun 2009. Sampai hari ini sudah lebih dari 800 warga Ahmadiyah kembali kepada Islam. Nah, hal-hal semacam ini tidak ada yang dimuat oleh media. Jadi manakala ada suatu kejadian yang kebetulan katakanlah terjadi tindak kekerasan, nah kadang-kadang itu yang di blow up oleh media tanpa memberitakan tentang akar persoalannya. Nah, saya kasih contoh satu kejadian di tahun 2001. Itu ada kejadian di kota Jakarta ini, ada satu tempat pembinaan olahraga biliar yang dikelola oleh KONI pusat, tapi ternyata disalahgunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk ajang perjudian, penyebaran ekstasi, dan ajang prostitusi. Nah, kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan ke KONI, ke Pemda DKI, laporkan ke polisi, sampai 2 tahun itu tidak ada tindakan. Sementara masyarakat setempat sudah resah. Nah, ketika terjadi clash antara pengelola daripada kemaksiatan tadi dengan laskar FPI, akhirnya terjadi pengerusakan, dan itu sudah diadili. Laskar FPI yang melakukan pengerusakan pun sudah ditangkap, sudah diadili, sudah dipenjara. Tapi akhirnya tempat olahraga itu pun sampai saat ini tidak dijadikan tempat maksiat lagi. Jadi sampai di penjara berarti memang FPI ini tidak membenarkan kekerasan. Ya, kita tidak membenarkan kekerasan. Artinya kalau memang ada laskar kita yang bersalah, kita serahkan ke polisi. Silakan diproses, silakan diadili, silakan dipenjara. Cuman yang memprihatinkannya Pak Jaya, peristiwa tersebut kan terjadi 2001. Sebetulnya kan sudah clear, sudah masuk pengadilan. Tapi beberapa stasiun televisi sampai hari ini diulang-ulang terus itu pengerusakan. Jadi seolah-olah yang ada di benak bangsa Indonesia ya itulah KJP setiap hari. Ya. Dari segala pemberitaan yang sepihak itu, ya timbul juga kesan bahwa FPI ini sama sekali tidak punya toleransi beragama. Ya, itu kesannya. Ya. Nah, kemudian saya agak heran karena waktu saya berkunjung ke kediaman Habib, ternyata rumahnya Habib di sebelah gereja. Dan saya dengar pendetanya sendiri yang ngomong waktu itu bahwa gereja itu dilindungi oleh Habib. Betul itu? Ya, jadi memang di Petamburan tempat saya tinggal ini ada beberapa gereja. Ada gereja Bethel dari kalangan Protestan,
ada gereja Salvator dari kalangan Katolik, ada gereja Lemuel, ada gereja juga Immanuel, ada gereja juga HKBP. Nah, kelima gereja ini di Petamburan sampai hari ini semua bisa melakukan segala kegiatan ibadahnya dengan tenang tanpa ada gangguan sedikit pun dari masyarakat. Karena memang kelima gereja ini tidak pernah buat masalah dengan masyarakat. Artinya gereja-gereja mereka dibangun pertama dengan izin. Yang kedua, kegiatan-kegiatan mereka itu murni ibadah, bukan untuk mengganggu daripada ketenangan masyarakat. Sehingga sudah sekian puluh tahun mereka sampai hari ini tidak pernah ada gangguan apapun. Nah, karena itu hubungan saya secara pribadi maupun FPI yang memang markasnya ada di Petamburan dengan para pendeta tadi, hubungan kita cukup baik. Mereka suka datang ke kita, kita suka dialog. Kemudian kalau mereka punya masalah juga mereka sampaikan ke kita, apa yang bisa kita bantu mereka. Bahkan kalau lagi ada datang musim banjir, nah ini kan Petamburan ini kan rawan banjir.